Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah From Line ya. Oke, materi kita tentang jaringan komputer. Nama kuliahnya ini materinya adalah tentang menentukan jumlah broadcast domain gitu ya. Ini materinya sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kita mengalamati interface komputer atau router atau perangkat dalam jaringan dengan menggunakan alamat IP. Itu sudah dijelaskan di materi 4. Di materi 5 ini kita akan belajar dalam menentukan bagaimana sih menentukan jumlah broadcast domain yang nantinya akan dikaitkan dengan menentukan jumlah wilayah network. Nah, bingung kan? Nah, supaya nggak bingung kita coba simak materi pada kali ini ya. Oke, sebelum kita membahas tentang jumlah broadcast domain, kita review dulu tentang pola pengiriman paket ya dalam sebuah jaringan. Nah, pola pengiriman paket dalam sebuah jaringan itu dibagi 3 ya. Yang pertama adalah unicast ya. Unicast itu polanya dari satu komputer ke satu komputer ya. Itu adalah unicast. Kemudian yang kedua adalah multicast. Multicast itu dari satu ke kelompok ya, ke grup ya, seperti itu. Oke, sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah broadcast. Jadi broadcast adalah dari satu ke semua. Dari satu komputer ke semua komputer yang termasuk dalam wilayah yang sama gitu. Nah, poin kita di sini nanti di broadcast ya. Kan karena kita judulnya adalah menentukan jumlah broadcast domain. Ya, wilayah broadcastnya ada berapa sih dalam jaringan itu? Nah, fokus kita tuh di situ ya. Oke. Kemudian selain review tentang pola pengiriman paket, kita review juga tentang perangkat yang ada dalam jaringan, begitu, perangkat dasar, kemudian dikaitkan dengan konsep layer opsi, begitu ya. Oke, kita mulai. Layer fisik itu punya perangkat namanya hub, dia cuma connecting aja, menghubungkan aja, begitu. Yang taunya hub adalah sinyal, begitu ya. Sudah jelaskan sebelumnya, dia fungsinya adalah connecting, gitu. Kemudian di data link ada switch, gitu ya. Fungsinya adalah switching. Ini lebih dari hanya sekedar connect gitu ya. Switching itu nantinya dia akan menentukan port mana yang akan digunakan untuk meneruskan si paket begitu. Ini acuannya apa? Di sini acuannya adalah alamat MAC ya. Alamat MAC begitu. Alamat MAC dari komputer yang ada dalam jaringan. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah di layer network ada router gitu ya. Fungsinya adalah routing begitu ya. Untuk routing mohon maaf belum dibahas di pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan materi selanjutnya begitu. Itu sekelas kita review dulu tentang perangkat penghubung biar nggak lupa begitu ya. Oke, ini kita review lagi semua. Ini review kita tentang operasi logika N ya. Karena kalau kita memberikan alamat IP pada komputer diikuti dengan nilai samet mas, maka nanti ada 3 parameter ya yang muncul ya. 3 parameter yang muncul. Parameternya adalah ada network address, ada range host address gitu, ada broadcast address. Nah, konsep broadcast address ini nantinya akan digunakan untuk menentukan wilayah broadcast begitu ya. Oke. Kita mulai dulu reviewnya. Kemarin di pertemuan keempat, kalau tidak salah kita membahas perkalian antara IP gitu kan dengan nilai sanet mas yang kita berikan pada sebuah komputer, begitu ya. Oke, misalnya IP-nya adalah 192.168.10.0 begitu ya. Di-N-kan dengan nilai default sanet mas kelas C begitu ya. Defaultnya adalah 255-nya ada 3 ya, 255 255 2550 begitu. Kemudian dilakukan proses AND begitu. Kemarin saya jelaskan dengan mengubah ke biner dulu ya, ke biner dulu. Kemudian ada pola yang bisa kita lihat gitu ya, bahwasanya kalau nilai desimal berapapun begitu di-N-kan dengan 255 pasti hasilnya yang atas begitu ya. Maka saya tulis di sini 192 di-N-kan dengan 255 hasilnya 192. Begitu, 168 di-N-kan dengan 255 hasilnya 168, begitu. 10 di-N-kan dengan 255 hasilnya 10. Kemudian ada pola bahwasanya nilai desimal berapapun di-N-kan dengan 0 pasti hasilnya 0, begitu ya. Itu yang kalau di-N-kan dengan 255 atau dengan 0 itu gampang, gitu ya. Oke. Ya, kemudian dari sini kita tarik garis gitu ya. Tarik garis setelah nilai samet mas
dari peralihan bit 1 ke 0, begitu ya. Ini kan semua 1 ya, begitu ya. Kemudian ini semuanya 0. Peralihannya di mana? Peralihannya di sini, gitu. Kita tarik garis di sini, begitu. Kita tarik garis. Nah, tarik garis acuannya di sini kita buat tetap, nilai desimalnya kita buat tetap. Yang ke kanan kita buat berubah, begitu ya. Oke, ini dibuat tetap. Berarti setelah ini apa? Setelah ini kan kita naikkan 1 ya. Berarti tetap nih 192, 168, 10. Nah, ini nilai ini kita naikkan 1 ya. 0 kemudian 1, begitu kan. Kemudian di sini 10, 2 dan seterusnya ya sampai nanti 10, begitu, 254. Begitu ya. Setelah 254 berapa? 255. Berarti yang terakhir adalah 192, 168, 10, 255. Begitu ya. Nah, selesai. Karena kalau saya naikkan lagi nilainya jadi 192, 168, 11 jadinya ya 0. Ini udah tidak masuk kan dalam aturan karena aturannya adalah sebelah kiri dibuat tetap. Ketika saya naikkan 1 jadi 11 kan, berarti tidak tetap lagi. Aturannya sudah berubah begitu. Tidak boleh begitu. Ini tidak boleh karena sudah berubah. Ini harus tetap ya. Kalau 11 nggak boleh ya. Berarti maksimal adalah di 192, 168, 10, 255. Jelas ya? Kemudian awalan sama akhiran. Awalannya adalah di sini nilainya adalah NA, namanya ya, network address. Kemudian yang akhiran, yang terakhir adalah BA. BA adalah broadcast address. Di antaranya adalah range host address gitu. Range adalah rentang ya, rentang nilai awalan sama akhiran gitu ya. Awalannya adalah 101 gitu ya. Rentangnya dari 101 sampai 10254. Jadi alamat IP 101 sampai 10254 adalah alamat IP yang bisa diberikan ke komputer, begitu ya, ke komputer yang ada dalam jaringan pada wilayah yang sama. Bingung kan? Oke, kalau bingung saya coba jelaskan dengan gambar seperti ini. Jadi penerapan pada pengalamatan jaringan. Jadi asumsinya kita sudah kalkulasi ya atau menghitung antara alamat IP dengan nilai subnet masknya. Ketemunya NA sekian, RHA sekian, BA-nya sekian. Oke, jelas ya. Nah, ketika kita punya kasus seperti ini, kita ingin mengalamati 4 buah komputer, begitu ya. Oke, ini asumsinya dalam satu wilayah. Kenapa? Ini perangkatnya adalah switch ya. Nanti kita bahas kalau perangkatnya router, gitu ya. Ini perangkat switch. Nah, perangkat switch itu satu alamat network, begitu. Satu alamat network. Karena satu alamat network berarti di sini nilai alamat networknya harus sama, begitu. Kita asumsikan ini lingkarannya ada batasnya, lingkaran merah. Kemudian wilayah ini kita kasih kode. Kalau kita kasih identitas yaitu alamat IP, ya. NA-nya di sini kita tuliskan, ini tulisannya 192, 168, 10, begitu. Di sini 192, 168, 10, ini adalah alamat yang mengindikasikan ke wilayah network. Ya, wilayah ini wilayahnya, wilayah network. Ini wilayah network. Satu wilayah network yang sama. Satu wilayah network yang sama. Karena satu wilayah network yang sama, maka kita kasih kode atau identitas alamat yang sama, yaitu dalam hal ini adalah NA-nya 192, 168, 10, 0 gitu ya. Jelas ya? Nah, ketika sudah kita berikan alamat network, kemudian kita ingin ngasih IP kan ke masing-masing PC. Nah, alamat IP-nya yang kita berikan pada masing-masing PC itu di antara RHA gitu. Di antara ini. Jadi di antara 192, 168, 10, 1 begitu ya. Sampai 192, 168, 10, 2, 5, 4. Jelas ya? Oke, kita praktekkan sekarang. Kita praktekkan. Berarti misalnya pilih 1 berapa? Pilih 1 bolehlah kasih alamat ini ya. Boleh? 192, 168, 10, 11. Boleh kan? Boleh di antara 11 sampai 1024 ya. Kemudian yang PC 3 misalnya saya kasih IP 192, 168, 10 berapa? 21. Boleh 21. Nah ini, yang ini. Misal 192, 168, 10, 1. Wah, boleh sekali. Kemudian yang ini 192, 168, 10, 254. Boleh? Boleh? Boleh dong. Karena masih dalam rentang 101 sampai 10, 254. Jelas sampai sini ya? Nah, ini artinya alamatnya ini masih satu network yang sama. Networknya ini ya. 192, 168, 10, 0. Sampai sini jelas? Oke. Kalau jelas, saya lanjutkan. Setelah itu, misal. Oke, misal.
Misal si PC1 ngirim paket nih, ngirim paket ya, ngirim data atau paket. Nah, dan pola pengiriman datanya adalah broadcast. Gimana caranya? Caranya adalah data ini di-set alamat IP tujuan, itu di-setting broadcast ya. Broadcast itu yang mana? Kan tadi sudah kita hitung ya. Bahwasanya NA-nya sudah ada nih ya, 192.168.10.0. RH-nya pun sudah ada dari 10.1 sampai 10.254. Nah, BA ini maksud saya, BA ini 192.168.10.255 ini adalah alamat broadcast gitu. Alamat broadcast yang nggak bisa dikasih untuk mengalamati si komputer begitu ya. Jadi kalau saya setting alamat IP tujuannya adalah 192.168.10.255, betul ya? Betul? Ya, 10.255, maka nanti si paket ini akan dikirim secara broadcast begitu ya. Akan dikirim secara broadcast karena alamatnya alamat broadcast begitu ya. Gimana polanya? Polanya adalah ketika data ini dikirimkan di mana alamat tujuannya broadcast, maka oleh switch paket tadi atau data tadi akan dikirimkan ke semua port, akan digunakan semua port ya. Semua port ini port kirim ke sini sampai ke PC4 proses sampai ke sini. Kirim, semua dikirim. Jadi PC2, PC4, dan PC3 itu semua dikirim. Broadcast kan? Broadcast. Data tadi akan dikirimkan secara broadcast. Begitu ya. Oke, jelas sampai sini? Jadi oleh si switch akan di-broadcast ke semua port. Begitu. Karena datanya broadcast. Dan semua komputer lawan akan menerimanya. Jelas sampai sini ya? Nah, kecuali seperti ini. Misal ya, ini saya ubah alamatnya. Oke, alamatnya saya ubah. Alamatnya misalnya menjadi ini. Saya ubah menjadi 192.168.11.10 misalnya. Lihat di sini, 11.10 itu kan lewat ya. Karena kalau saya naikkan 1, jadi 192.168.11.0 ya. 11.0 ini kalau nanti kita belajar tentang perencanaan jaringan, ini adalah NA kedua. Nanti kita belajar ya. Ini NA kedua, ini NA pertama ya. Ini NA kedua. Habis itu kita naikkan lagi jadi 192.168.11.1 kayak gitu ya. Sampai nanti di sini adalah 192.168.11.254. Nah, ini adalah RHA-nya yang kedua. Begitu ya. Kemudian ada broadcast-nya nih 192.168.11.255. Ini broadcast kedua. Broadcast dari wilayah network yang kedua. Nanti kita bicara di perencanaan jaringan ya. Sementara ini kita tahu dulu bahwasanya kalau kita ngasih alamat 11.10 berarti sudah tidak satu wilayah network yang sama begitu. Karena beda network nih. 11.10 kan di sini ya. 11.10 kan di antara ini ya. 192.168.11.10 di antaranya NA yang kedua ya, wilayah yang kedua begitu kan. Nah, karena beda wilayah, maka ketika si PC1 mengirimkan paket yang tujuannya adalah broadcast, alamatnya ini ya, broadcastnya 192.168.10.255, maka paket tadi akan dikeluarkan hanya pada PC4 dan PC3, begitu. PC2 tidak, karena PC2 berbeda wilayah broadcast, begitu ya. Nah, ini jelas ya. Nah, mudah-mudahan bisa memahami tujuan dari pembuatan alamat broadcast. Jadi dalam proses logika N itu kan ada 3 ya. Ada NA, kita tahu ya, NA untuk wilayah. Ini untuk wilayah. Kode wilayah apa? Wilayah network ya. Wilayah network. Ini apa? RHA. Ini untuk alamat interface komputer. Ini untuk alamat si komputernya. Begitu. Alamat komputer. Nah, ini BA untuk apa? Alamat broadcast, begitu, broadcast. Jadi BA ini kalau kita ingin mengirimkan paket secara broadcast, gini. Kita mengirimkan, gini aja. Kita ingin mengirimkan paket secara broadcast. Ya. Kalau ingin kita mengirimkan paket secara broadcast, maka kita menggunakan alamat BA-nya, begitu. Jelas ya? Nah, begitu. Itu tujuannya alamat broadcast, begitu. Sampai sini jelas? Oke, kalau jelas kita belajar pola pengiriman tadi paket broadcast begitu ya. Broadcast berarti perhatikan di sini, broadcast di sini ini lebih identik di setting adalah IP ya. Oke, siap. Ini di setting adalah IP, betul? IP. Kalau di setting IP, maka pola pengiriman paket broadcast itu
hanya dideteksi oleh perangkat di layer 3. Oke, oleh perangkat di layer 3. Karena mengapa? IP itu ada di layer apa? Network ya. Jadi IP itu ada di layer network. Ini IP. Ini MAC di layer 2. Komdat ya, pelajaran Komdat. Maaf ini agak review ke belakang lagi. Jadi IP itu hanya dideteksi oleh perangkat di layer 3, yaitu apa? Router. Oke, yaitu adalah router. Begitu. Ini perangkatnya. Ini adalah perangkatnya adalah router. Jadi yang mendeteksi paket yang sifat pengirimannya adalah broadcast itu adalah si router. Begitu ya, si router. Jelas sampai sini? Karena yang mendeteksi adalah router, maka ketika P1 mengirimkan paket broadcast begitu dan yang menerima adalah hub ada di layer berapa? Layer 1. Dia kenal IP tidak? Tidak, begitu. Dia tidak kenal IP. Dia tidak kenal IP, gitu. Tidak kenal IP, maka tidak kenal IP ya. Dia tidak kenal IP, maka paket tadi akan di broadcast oleh si hub. Ya, broadcast ya, oleh si hub di broadcast. Broadcast. Begitu ya. Sip, akan di broadcast. Oke, ke semua PC. Jelas sampai sini? Oke. Begitu pula kalau kita logikakan paket itu dikirimkan juga oleh si PC1 secara broadcast begitu ya. Secara broadcast dan yang menerima adalah si switch. Oke, pertanyaannya switch layer berapa? Layer 2 ya. Switch adalah perangkat di layer 2. Nah, kenal IP? Tidak. Karena dia di layer 2, dia kenal adalah MAC begitu. Karena tidak kenal IP, maka sama tadi. Paket yang sifat pengiriman adalah broadcast oleh switch akan di broadcast juga ke semua. Broadcast ya, broadcast. Paham ya di sini? Oke, jelas sampai sini? Nah, berbeda kalau P1 mengirimkan paket ini secara broadcast masih sama. Begitu, yang menerima adalah router. Nah, yang menerima adalah si router. Router perangkat layer berapa? Router perangkat layer 3 gitu. Router perangkat layer 3. Kenal IP? Oke, jelas kenal. Gitu ya. Kenal IP dia. Dia kenal IP. Karena kenal IP, maka paket broadcast tadi akan di-stop oleh si router. Karena dia broadcast. Di-stop di sini. Oke, di-stop oleh si router. Dia tidak bisa nyebrang ke PC4, PC2 dan PC3 karena apa? Ini router begitu. Broadcast itu hanya akan disebarkan ke satu wilayah yang sama, begitu. Satu wilayah yang sama, begitu. Apa konsekuensinya satu wilayah yang sama? Jadi akan disebar ke satu wilayah yang sama. Satu wilayah gitu. Satu wilayah broadcast yang sama, begitu. Oke. Bingung kan? Satu wilayah broadcast yang sama artinya gimana? Begitu. Saya coba jelaskan pakai newslet ya. Ini screen baru. Screen widescreen berarti saya pakai warna hitam enggak apa-apa ya, seperti ini. Oke. Misal ini PC1 begitu. Oke, dihubungkan dengan switch gitu ya. Dihubungkan dengan switch. Oke. Ini ada PC2. Oke, PC2 gitu. Ini dihubungkan dengan router begitu, dengan router. Oke, ini dihubungkan dengan PC3 begitu. Oke, ini dihubungkan dengan PC4. Begitu. Mohon maaf ya, saya belum sempat buat gambar ini di VCU. Cerita-cerita sehingga ya, sehingga cerita. Oke lah, mudah-mudahan bisa memahamkan ya. Misal PC1 ingin ngirim data broadcast ya. PC1 ngirim data ini secara broadcast begitu. Oke. Karena broadcast di sini yang menerima adalah si switch. Ingat switch adalah layer 2, berarti dia tidak kenal IP, maka oleh si switch akan di broadcast. Broadcast. Ke PC3 broadcast, ke PC2 broadcast ke router. Nah, karena dia ada router, paket broadcast tadi atau data broadcast tadi itu akan diblok. Oke, block stop kamu. Begitu kata router. Nah, oleh router nggak bisa diteruskan ke sini. Nah, jadi data broadcast tadi nggak sampai ke PC4. Artinya apa? Yang termasuk dalam satu wilayah broadcast yang sama, ini, yang satu wilayah broadcast yang sama, ini, seperti ini. Jadi PC1 mempunyai satu wilayah broadcast yang sama dengan PC2 dan PC3. Jelas ya? Tidak dengan PC4. Karena apa? Udah di stop tadi paket broadcastnya oleh si router. Jelas? Nah, misal ini PC4, ini kita hubungkan ini dengan, misal ini tidak seperti ini, begitu. Tidak seperti ini, kita tambahin deh tadi ya.
Kita tambahi, kita pakai warna hitam di sini. Oke, saya hubungkan lagi dengan switch, begitu, switch. Kita hubungkan lagi dengan PC 4 seperti itu ya. Kita hubungkan lagi dengan PC 5. Oke, PC 5 seperti itu. Sekali lagi, paket broadcast akan di stop oleh si router ya, karena dia mengenal si IP. Router akan stop gitu. Ketika sama kasusnya ketika PC 4 ngirim data gitu, ngirim data, di mana sifat pengiriman datanya ini adalah broadcast begitu. Broadcast seperti itu, maka data broadcast tadi akan diteruskan oleh switch ke PC 5, akan diteruskan oleh switch ke router. Ingat, oleh router paket broadcast tadi akan stop, nggak diteruskan ke sana ya. Oke, nggak diteruskan. Artinya apa? Artinya apa? PC 4 ini satu wilayah broadcast dengan PC 5. Nah, oke, PC 4 satu wilayah broadcast dengan PC 5. Tidak satu wilayah broadcast dengan PC 2, PC 3, dan PC 1. Begitu? Jelas? Dari gambar sudah ketahuan. Jadi router adalah perangkat yang men-stop atau memecah wilayah broadcast. Jadi kesimpulan di sini adalah router adalah perangkat begitu, adalah perangkat yang begitu tulisannya yang memecah begitu, memecah wilayah broadcast begitu. Oke, kesimpulannya itu ya. Kesimpulannya itu. Jadi ini kalau ditanya berapa jumlah wilayah broadcastnya? Ada 2. 1 kiri, 2 kanan. Jelas ya? Oke, jelas. Jadi intinya di perangkat routernya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, kalau ditanya sekarang, gambar yang ini, gambar A, itu berapa wilayah broadcastnya? Berapa coba? 1. Kenapa 1? Karena paket broadcast yang diterima oleh si hub akan disebar ke semuanya. Yang 5 semua ya, karena dia hub gitu ya. 1 wilayah broadcast. Kalau ini gambar yang B, berapa wilayah broadcastnya? Sama, 1 juga. Kenapa? Ketika PC 1 ngirim broadcast, itu akan disebar ke PC 4, PC 3, dan PC 2. Itu 1 wilayah karena ya, seperti itu. Ketika yang ini, berapa jumlah wilayah broadcastnya yang C? Jumlah wilayah broadcastnya ada 4. Karena ini 1, gitu. Ingat ini 1. Jadi kuncinya adalah di interface routernya ada berapa, begitu. Ini interface routernya kan 1, berarti dia akan men-stop nih paket broadcast, betul ya? Ini pun sama akan men-stop paket broadcast, walaupun dia ngirim di sini data broadcast, walaupun si PC2 ngirim data broadcast, akan stop di sini oleh si router. Berarti 1 wilayah ya di sini ya, begitu. Ini juga sama, 1 wilayah. Ini juga sama, 1 wilayah. Artinya berapa? Berapa wilayah broadcastnya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. 4 kesimpulannya. Tapi jelas ya? Mudah-mudahan bisa memahamkan. Kalau ditanya jumlah wilayah broadcastnya, sudah tahu. Ya? Ini kenapa jadi begini? Oke, bisa dihapus nggak nih ya? Walah, nggak bisa dihapus. Ini kenapa? Oh, oke. saya jadi trauma tadi, jadi deg-degan. Ya, itu bisa dihapus. Oke. Sekarang kita latihan menentukan wilayah broadcast. Ya, wilayah broadcast. Oke. Ini ada gambar, kita coba latihan berapa wilayah broadcastnya. Ingat, acuannya adalah router, begitu. Jadi kalau ini ngirim paket broadcast, gitu, ngirim data broadcast, begitu kan stop oleh router deh. Berarti ini 1 wilayah, begitu. Juga sama, ngirim broadcast ke sini, ngirim broadcast ke sini, ngirim broadcast ya, akan diteruskan ke PC 3 dan ke sini ya. Tapi ini di stop, begitu. Oke, seperti itu ya. Paham ya? Paham. Nah, sekarang kalau paham sini kita bisa melingkarkan begitu. Ini 1 wilayah broadcast. Oke. Ini 1 wilayah broadcast. Tuh ya. Ingat acuannya adalah interface router. Kemudian ini adalah 1 wilayah broadcast. Sebentar. Ini agak susahnya ini ya. Kalau ini 1 wilayah broadcast ya. Nih, router 1 wilayah broadcast. Ini 1 wilayah broadcast. Oke, kemudian ini agak susah nih. Jadi ke sini. Oke, bingung kan? Oke, nggak bingung nih, saya jelaskan. Misal R1 ngirim paket broadcast ya, ngirim data broadcast, Ingat ya, datanya data broadcast gitu. Maka data tadi akan diterima oleh hub akan diteruskan ke switch akan diteruskan ke router gitu. Ini stop, begitu ya. Ini akan teruskan ke router sini, ini stop. Oke. Teruskan ke router sini, ini stop.
akan teruskan ke switch akan teruskan ke router sini, terus ini stop. Begitu. Artinya apa? Artinya ini satu wilayah broadcastnya seperti ini. Ya. Berarti kan agak susah? Satu ke sini. Nah, oke ke sini. Nah, oke ke sini. Nah, itu satu ya. Ini satu. Agak susah kan? Satu ini ya. Kemudian ini satu lagi. Ya biar gak bingung warnanya beda deh. Hijau boleh ya. Hijau. Ini satu. Ini satu ya, ini satu ya. Oke, ini satu lagi. Oke, satu. Kenapa satu? Karena ketika R3 ngirim paket broadcast, kita atau data broadcast, begitu data ini akan sampai ke sini, oleh sini stop, begitu ya. Sip. Gak bingung? Sekarang pertanyaannya berapa wilayah broadcastnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya adalah 5. Jelas sampai sini? Gak bingung ya? Oke, seperti itu ya, oke. Mudah-mudahan nggak bingung ya, ada 5. Oke, ada 5. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan wilayah broadcast, nanti kita juga bisa menentukan wilayah network. Kenapa? Karena wilayah network sama wilayah broadcast itu sama, gitu. Kalau kita ahli dalam menentukan wilayah broadcast, gitu, maka kita akan bisa menentukan wilayah network, begitu. Jadi kalau ditanya ini berapa jumlah wilayah networknya, kalau ini 1. Kenapa? Wilayah broadcastnya juga 1. Sama ya kayak tadi ya. Wilayah broadcastnya 1. Itu sama dengan wilayah network. Kalau ini berapa wilayah networknya? 1. Ya. Oke, kalau ini berapa? 4. Kenapa? Ini 1 di sini, wilayah 1. Ini 2, ini 3, ini 4. Jelas ya, sama persis dengan menentukan wilayah broadcast. Ingat ya. Ingat, dalam menentukan wilayah network itu sama persis dengan menentukan wilayah broadcast. Jadi kalau kita ahli dalam menentukan wilayah broadcast, pasti bisa menentukan wilayah network. Oke, ini konsep ini nanti kita diperlukan untuk merancang sebuah jaringan ya, merancang pengamatan dalam sebuah jaringan. Itu penting banget. Oke, jelas ya? Nah, ini berapa coba? Berapa wilayah networknya? Berapa coba? 5. Kenapa? Tadi kita sudah menentukan ini wilayah broadcast domainnya ada 5. Tentu saja ini identik dengan wilayah network, begitu ya. Maaf tulisannya. Dan network ini sama persis dengan ini ya. Sama persis dengan ini. Ini 1 di sini. Oke. 2 di sini. Oke. 3 di sini. Oke. Sebentar, warnanya beda, nggak bingung. 4 di sini ya. 4. Oke, melingkar lagi ya, 4 di situ. Kemudian terakhir 5 di sini. Oke, 5 pakai biru muda. Oke deh, 5 di sini. Iya, sip. Oke, sip. Ya, 5. Sip ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman dasar ketika kita akan merancang pengalamatan dalam sebuah jaringan. Paham ya? Dipahamkan. Jadi nanti kita akan menentukan wilayah network, begitu. Wilayah network. Ini penting banget. Penting banget ya. Sip ya. Oke, sip. Nah, terima kasih. Terakhir ya. Oke, berarti ini slide terakhir. Terima kasih. Oke, terima kasih. Begitu, sampai ketemu lagi di tutorial materi berikutnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini judulnya menentukan wilayah broadcast domain sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat, membantu teman-teman semuanya dalam memahami ilmu jaringan komputer. Salah satunya adalah menentukan jumlah wilayah network sebenarnya ya. Sebenarnya tadi di sini kan basicnya di sini kan tadi ini ya. Oke. Ini basic di sini adalah kita tadi di sini kita untuk menentukan wilayah network ini. Intinya kita di sini sih menentukan wilayah network. Oke, seperti itu. Oke, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.